صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقل الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على أبواب الدين واهدم لنا منهم بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun al-mu'takifun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni al-hadis atau qala ar-rasul. Wa qala al-akhar
Al-Qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-hadis al-qamaqalah Rasul Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulul karim wa rahmana dzalika minasyaitin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah dalam kesempatan yang sangat mulia ini kita manfaatkan, kita gunakan dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas ibadah kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan satu-satunya cara yaitu kita berusaha semaksimal mungkin melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus wajib hukumnya meninggalkan dalam situasi dan kondisi apapun apa-apa yang telah dilarang oleh Allah, karena itu jika kita langgar maka akan berakibat fatal pada kita semua sebagai hamba Allah. Dan yang kedua kalinya, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan meningkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pun berharap akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaati lil kabair, syafaatku untuk orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pantas bagi kita semua insya Allah, karena kita semoga dicatat sebagai umat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk yang ketiga kalinya dalam kesempatan ini kita gunakan dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak di antara saudara-saudara kita yang saat ini mungkin dengan atau dalam kesadarannya dia bisa sebetulnya untuk melakukan kewajiban, dia bisa sebetulnya untuk melakukan ibadah kepada Allah, karena ada satu faktor yang menghalanginya, yaitu faktor hidayah, sehingga meskipun dia mempunyai banyak kesempatan tapi dia tidak bisa melakukan ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tetap kewajiban kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim kepada saudara-saudara kita, kita pun tetap berdoa, kita pun tetap memohon kepada Allah, kita mohonkan saudara-saudara kita semoga tetap dilindungi oleh Allah, mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa bersama-sama untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam kitab Nashihut Diniyah ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, yaitu yang pertama, sab'atun nafarin yudhilluhumullahu tahta dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat nanti, yang mana nanti tidak ada satupun yang dapat menaungi kecuali naungan Allah. Yang pertama yaitu imamun adilun, imam yang adil. Masa-masa saat ini hingga tahun 2024 kita dihadapkan pada satu fenomena, pada satu acara yang sangat besar di negara kita ini, yaitu dengan adanya pilpres, dengan adanya pilihan legislatif maupun eksekutif maupun yang lainnya, baik itu dari tingkat daerah maupun hingga tingkat pusat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Apapun yang terjadi, apapun yang ada, apapun yang kita alami, tetap diperintahkan oleh Allah untuk bersatu, untuk berpegang teguh kepada aturan-aturan Allah, aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sesuai dengan falsafah yang ada di negara kita ini, yaitu Pancasila. Hal itu tidak boleh, tidak harus kita lakukan karena kita sebagai warga yang baik. Oleh karenanya kita tentukan pilihan kita yang sebaik-baiknya. Namun demikian kita pun tidak boleh memaksakan untuk kepentingan kita pribadi kepada orang lain. Jangankan tentang pemilihan pemimpin kita, bahkan agama pun Allah tidak memaksakan kepada kita sebagai hamba Allah. La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam satu keyakinan,
Tidak ada paksaan dalam suatu agama. Fattabayyana rusdu minal ghayy. Sungguh Allah telah menjelaskan kepada kita semua akan mana yang terbaik, akan mana yang terpenting, dan akan mana yang bisa kita ikuti. Fattabayyana rusdu minal ghayy, daripada sesuatu yang tidak baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dalam kitab Nasihatul Diniyah, wasyabun nasha'a fi ibadillahi ta'ala, wasyabun nasha'a fi ibadillahi ta'ala, yaitu seorang pemuda yang begitu giat untuk melakukan ibadah kepada Allah. Bukan hanya giat dalam melakukan ibadah kepada Allah saja, namun di luar daripada hal itu, seorang pemuda yang berpendidikan, seorang pemuda yang bisa menerjemahkan, bisa menjawabkan akan ajaran agama dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karenanya, pemuda-pemuda sekarang tidak bisa memajukan negara ini, tidak akan bisa mempertahankan agama ini tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan. Kata Imam Syafi'i beliau mengatakan, kita tidak akan bisa memberikan suatu maslahat untuk bangsa dan negara ini kalau kita tidak bisa memberikan suatu maslahat untuk daerah kita. Dan kita tidak akan bisa memberikan suatu maslahat atau kebaikan di daerah kita jika kita tidak bisa memberikan suatu maslahat kebaikan pada diri kita sendiri. Lam yaqdiru an aslaha ahli baladi man lam yaqdiru an aslaha ala manzili, wa lam yaqdiru an aslaha ala manzili man lam yaqdiru an aslaha ala nafsi. Kita tidak akan bisa memberikan kebaikan untuk negara kita sebelum kita bisa memberikan kebaikan untuk daerah kita, dan kita akan bisa untuk memberikan satu maslahat kebaikan untuk sekitar kita, lingkungan kita, sebelum kita bisa memperbaiki diri kita sendiri. Oleh karenanya, ibda' binafsik, kata Rasulullah SAW, awali perbuatan baik itu dari diri kita sendiri, baru secara otomatis kita akan bisa memberikan yang terbaik untuk agama kita, memberikan yang terbaik untuk lingkungan kita, bahkan memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara kita ini. Dan itu tidak lain kecuali hanya dengan modal keilmuan, kecuali hanya modal dengan pengetahuan. Oleh karenanya, Islam dibangun atas dua DNA yang sangat kuat sekali. DNA yang pertama, Islam dibangun dengan DNA akhlak, karena keutusan Rasulullah SAW diutus oleh Allah ke muka bumi ini tidak ada lain kecuali hanya untuk menyempurnakan perilaku budi pekerti kita semua. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, aku diutus oleh Allah ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan perilaku, hanya untuk menyempurnakan akhlak, hanya untuk menyempurnakan perilaku kita keseharian. Oleh karenanya, Rasulullah tidak ada lain kecuali hanya untuk menyempurnakan perilaku kita. Dan DNA yang kedua, Islam dibangun atas dasar rahmatan lil alamin. Kita bisa memberikan rahmatan lil alamin. Kalau tidak ada ilmu, kita tidak akan bisa memberikan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin sifatnya pengetahuan. Rahmatan lil alamin sifatnya ilmu yang bisa memberikan satu kontribusi kebaikan pada alam semesta ini. Oleh karenanya, hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita tempa diri kita untuk menambah pengetahuan kita, menambah keilmuan kita. Sebetulnya tidak ada lain kecuali hanya untuk menambah kualitas diri kita, sehingga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah menginginkan kita semua untuk menjadi insan kamil, manusia yang sempurna, atau hamba Allah yang sempurna. Dan yang ketiga, warajulun dzakarallahu khaliyan fa fadat 'ainahu dam'an min khasyatillah. Dan yang ketiga, ada satu waktu yang kita gunakan, ada satu waktu yang digunakan oleh seorang hamba dalam kegiatan kita 1 kali 24 jam untuk menyempatkan diri khaliyan,
menyendiri, bermuhasabah dengan Allah, menyendiri dengan Allah, memikirkan perilaku kita. Lebih banyakkah 1 kali 24 jam perilaku kita akan yang baik, atau justru perilaku kita banyak yang buruk dalam 1 kali 24 jam? Oleh karena Imam Syafi'i juga mengatakan bahwasanya bagi orang mukmin seyogyanya yang mempunyai 4 waktu yang harus disisihkan dalam 1 kali 24 jam. Sa'atun yunaji fiha rabbah. Ada 1 waktu yang digunakan untuk yunaji fiha rabbah, untuk bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah atas segala kebutuhan kita. Kita tidak pernah lepas daripada kebutuhan, tidak pernah lepas daripada kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya satu-satunya yang bisa kita buat sandaran, satu-satunya yang bisa buat kita permohonan hanya Allah semata. Oleh karenanya beliau Imam Syafi'i sa'atun yunaji fiha rabbah, dan yang kedua sa'atun yatafakkar rasul Allah. Ada 1 waktu dalam 1 kali 24 jam yang kita gunakan untuk sa'atun yatafakkar rasul Allah. Kita gunakan untuk memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah di sekitar kita. Ada 2 tanda-tanda kekuasaan Allah di sekitar kita. Ada kalanya ayat yang tersurat, yaitu Al-Quranul Karim, dan ada ayat yang tersirat, yaitu alam semesta ini. Maka hendaknya bagi kita semua sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan dalam 1 waktu kita untuk membuka ayat-ayat Allah atau tanda-tanda kekuasaan yang tersurat, yaitu Al-Quranul Karim. Entah 1 waktu kita gunakan dalam 1 halaman atau berapa. Dan sisi lain kita gunakan apapun yang menjadi pandangan, yang menjadi penglihatan kita resapi hal itu semua, kita pikirkan, dan kita patut memuji subhanallah, maha suci Allah, bahwasanya ini semua adalah ciptaan Allah. Dan itu adalah 1 bentuk daripada kita menghayati, memikirkan akan tanda-tanda atau ayat-ayat Allah yang tersirat di sekitar kita. Oleh karenanya hadirin dirahmati oleh Allah, maka perkuat diri kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, perkuat diri kita untuk menjalin persatuan di antara saudara-saudara kita, baik saudara-saudara sesama agama maupun saudara-saudara kita yang lain agama. Juga harus kita jaga persatuan, karena bangsa ini dilahirkan, bangsa ini diperjuangkan bukan dari 1 agama saja, tapi bangsa ini dilahirkan, bangsa ini diperjuangkan oleh dari beberapa macam agama, dan itu yang harus kita jaga. Juga itulah yang menjadi ajaran Al-Quranul Karim. Oleh karenanya hadirin dirahmati oleh Allah, kita jaga persatuan dan kesatuan yang ada di negara kita ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah al-mun'imi ala ma aqwa'ahu wa tabi'a ridhahu al-mun'imi mimman khalaqahu wa haswa alladhi ya'lamu ma adhara wa ma akhfa al-mutakaffil bi arsali ibadihi wa la yadhkuru ahadan minhum wa la yansa. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma a'ta. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa
وعلى آله وأصحابه التابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات. اللهم سلمنا من جميع السلام بحق محمد وبشفاعة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استغفر الله العظيم. اللهم يا حق الله أحد الله أكبر الله الصمد لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunilah kami ya Rabb, ampunilah orang tua dan guru-guru kami ya Allah, ampunilah anak-anak kami ya yaumil qiyamah, ampunilah saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami sadar banyak melakukan kekhilafan dan kesalahan kepadamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bimbinglah kami untuk bisa bertakwa dan beriman yang hakiki kepadamu. Bimbinglah kami, keluarga kami, anak-anak kami untuk bisa bertakwa dan benar-benar beriman kepadamu yang hakiki ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, selamatkanlah kami, selamatkanlah orang tua kami, selamatkanlah guru-guru kami, selamatkanlah anak-anak kami, selamatkanlah bangsa dan negara kami dari sesuatu yang bisa menghancurkan rasa persaudaraan kami. Selamatkanlah bangsa kami ya Allah dari sesuatu yang bisa mencelakakan bangsa kami. Selamatkanlah bangsa kami ya Allah. Jadikanlah bangsa kami baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Pilihlah di antara kami, bangsa kami, seorang pemimpin yang bisa membawa agama kami, yang bisa memimpin negara kami, yang bisa menjadikan negara kami menjadi negara baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Hanya kepadamu kami memohon ya Allah, dan hanya kepadamu kami sadarkan semua kebutuhan bangsa ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, apabila sudah waktunya kau ambil dan kau cabut ya Allah, ambil dan cabutlah roh kami ketika kami rukuk dalam sholat, ambil dan cabutlah roh kami ya Allah ketika kami sujud dalam sholat, ketika kami istiqomah beribadah kepadamu bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.